lancar sekali. Lancar sekali ya, puji Tuhan. Oke, Pak Amos silakan ya. Okay. Greetings in Jesus' name and blessed New Year. Salam bagi saudara sekalian dalam nama Yesus dan selamat tahun baru. One of the words that God gave for the year 2022 is greater glory amidst greater shaking. Satu pesan Tuhan untuk tahun 2022 adalah greater glory, kemuliaan lebih besar di tengah-tengah goncangan besar. That both of this is happening parallelly. Jadi dua hal ini terjadi paralel. To make a choice whether you want greater glory or you want to be affected by the greater shaking. Nah, jadi pilihan kita adalah kita ingin tertarik kepada kemuliaan lebih besar atau kepada goncangan yang lebih besar. Want to experience greater glory, that means there need to be a radical change in your personal life. Kalau kita ingin alami kemuliaan lebih besar, berarti perlu ada perubahan dalam hidup kita. In 2018, God said the last day revival harvest from the cradle of personal holiness. Di tahun 2018 Tuhan itu mengatakan kalau kita ingin melihat Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita, itu diperlukan kekudusan yang lebih tinggi. So there need to be a radical change. Jadi diperlukan suatu perubahan yang radikal. And start hearing His voice. I'm sorry, one more time. From hearing His voice. Dan kita perlu mulai belajar mendengar suaranya. In John chapter 10 verse 27. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27, He says, "My sheep hear my voice." Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. He didn't, "My prophet hear my voice." Dia tidak mengatakan nabi saya akan mendengar suara saya. He said, "My sheep." That means every believer should be able to hear Him. Tapi Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku, artinya semua orang percaya mesti bisa mendengar suara Tuhan. But when we are young, mom and dad said, "Study, study, study." Thank you for that. Waktu kita masih muda, mama bilang begini, kamu mesti belajar. Ya. So we know ABCD, we know how to read, or we all progress. But they never teach us how to hear the voice of God. Tapi kita diajarin ABC semua ilmu, tapi nggak diajar mendengar suara Tuhan. So our spirit senses, our spirit is not functioning well. Jadi akhirnya kita punya indera rohani itu sama sekali tidak berfungsi. So Satan is happy. Satan is very happy with us. Nah, kalau sudah demikian, setan itu senang sekali dengan situasi kita. Because we cannot hear accurately. Karena kita nggak bisa mendengar dengan akurat. Which means we cannot align ourselves with God's will and fulfill the assignment He has given to us. Akibatnya kita nggak bisa mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan dan kemudian kehendaknya rencananya buat hidup kita. You can do good works, but is it the right work? Nah, kita bisa lakukan hal-hal yang baik, tapi apakah itu hal-hal yang benar atau tepat? So God is looking for people who will hear accurately, align their life with His plan and purpose, and fulfill the assignment He's giving them. Jadi kita ingin mencari orang bisa mendengar dengan tepat dan kemudian menyesuaikan hidupnya itu dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. When we are unconditionally obedient, He will trust us to give even greater works to do. Kalau kita bisa taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan lagi yang lebih besar untuk kita lakukan. In my life, I was tested in many ways whether I will obey small things. Nah, dalam hidup saya ini sering diuji oleh Tuhan untuk saya bisa belajar untuk setia kepada taat dalam hal yang kecil. Whether I will be obedient to insignificant things. Bisakah saya ini taat untuk hal yang kelihatannya itu remeh? That became a foundation where God can entrust into me greater works. Nah, dari situ itu menjadi fondasi untuk Tuhan percayakan hal yang lebih besar dalam hidup saya. If Pastor Sukirno says, "I want you to go to Beijing," and then you said, "I'm not too sure, I need to pray about it," and next day you say, "Sorry, my house mortgage I'm paying, I'm running a business now, then it's difficult for me to go," and then the next day you said, "Anybody ready to go to LA?" and you said, "I think that's where God is leading me."
Ya, jadi kalau umpama Pak Sukeno bilang gini, kamu sekarang pergi ke Beijing gitu, terus kemudian kita bilang gini, waduh saya masih ada KPR-nya belum selesai, belum lunas tuh KPR-nya tuh, saya masih ada banyak yang mesti saya kerjakan, usaha baru saya rintis, kita bilang jadi saya belum siap untuk pergi, saya mau doa dulu ya. Tapi kemudian kata Pak Sukeno, kamu pergi ke LA, kita langsung bilang siap ya. So we are choosing what we want to do. Jadi kita ini jangan memilih-milih apa yang mau kita kerjakan. But when we choose what God wants us to do, then He will give you greater anointing, greater grace, greater work, and you will be the most satisfied person. Tapi kalau kita ini mau taat kepada Tuhan, Dia akan berikan kepada kita kasih karunia yang lebih besar, urapan lebih besar untuk kita lakukan pekerjaan yang lebih besar bagi Dia, dan kita akan berhasil karenanya. And in this first service, I want to share about the understanding of the parable of the 10 virgins. Di ibadah pertama ini saya mau bagikan tentang perumpamaan 10 anak darah. It's in Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Because of the time we will not read it. Di Matius pasal yang ke-24, tapi karena adanya masalah waktu kita tidak akan baca seluruh pasalnya. Pasal 25 ayat 1 sampai 13. Oke, pasal 25 ayat 1 sampai 13 dari Matius. Virgins. It's about 10 virgins, 5 foolish, 5 wise. Ini bicara tentang 5 anak gadis yang jaksana dan 5 anak gadis yang bodoh. And they were all waiting for the groom to come. Mereka sedang menunggu mempelai pria untuk datang. And the groom was delayed. Kemudian si mempelai ini telat datang nih. Wise virgins have extra oil. Ada 5 gadis itu yang membawa tambahan minyak. But when the groom came, the foolish virgins, they asked the wise virgins, "Can you share your oil?" Nah, ketika mempelainya datang, yang 5 yang bodoh yang tidak bawa persediaan minyak itu berkata begini, bisa nggak tolong dibagi minyaknya buat kami semua? They say, "We cannot share. We cannot share. It will not be enough." Yang bijak mengatakan nggak bisa kita bagi. Kalau kita bagi nggak cukup soalnya. You have to go and buy for it. Nah, kalian pergi aja beli aja di toko. When they went to buy, the groom has already come. Pada waktu mereka pergi beli minyak, mempelainya sudah terlanjur datang. By the time they come back, the door was closed. Pada waktu mereka kembali habis beli minyak, pintu udah ketutup. And the groom said, "I don't know you." Dan si mempelai pria mengatakan, aku tidak kenal sama kamu. So we know that Jesus has delayed his coming because he wants to see more people. Many reasons why he's being delayed. Nah, kita nggak tahu kapan Yesus datang dan kita ada berbagai alasan, kita nggak tahu kenapa dia belum tiba hari ini. But we know that he can come unexpected. Tapi kita tahu Yesus bisa datang kapan saja. 10 virgins represents born again, spirit-filled Christians, all of us. 10 gadis ini adalah gambaran orang Kristen sudah lahir baru, mewakili kita semua. All of us believe that, we will go to heaven and we are ready. If he comes, yes, we are going to church, Gaby Putra, yes, we will be taken up. We believe that. Nah, kita semua ini percaya kita masuk surga. Semua kita rajin ke gereja, beribadah, kita percaya kita dapatkan dari Tuhan itu semua. But last day revival is coming from personal holiness. Tapi revival kebangkitan akhir zaman itu akan muncul dari kekudusan secara pribadi. We have to radically change until we can hear accurately. Kita ini mesti mendengar sampai kita bisa terima dengan jelas, akurat dari Tuhan. So that you know exactly how to do your work, how to run your family, how to do your business, and how to serve Him. Jadi saudara akhirnya akan bisa tahu bagaimana saudara mesti mengurus keluarga saudara, mengurusi bisnis saudara, sampai ke semuanya itu saudara akan tahu persis apa yang harus saudara lakukan. Now we want to try and understand, the foolish virgins did not have oil. What is the meaning? Nah, ini 5 gadis yang bodoh ini, itu katanya tidak punya cukup banyak minyak, persediaan minyak. Apa artinya itu? We also want to find out the wise virgins did not share the oil. What is the meaning? Kemudian yang 5 bijaksana itu nggak mau bagi minyaknya itu. Apa artinya itu? When the foolish virgins came back with oil, the Lord says, "I don't know you." What does that mean?
Kemudian ketika 5 yang bijak, yang bodoh ini kembali, lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal dengan kamu. Itu apa artinya itu? So what's the meaning of being foolish virgins? Apa artinya menjadi anak gadis yang bodoh itu? These are born again Christians. Ini adalah orang Kristen lahir baru. They are also in our church. Ada juga di gereja kita. But they don't value the eternal life gift that God has given to us. Tapi mereka tidak menghargai hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. It's like the person, the parable where Jesus gave 1 talent, 2 talent, 5 talent. Ini seperti Tuhan Yesus berikan perumpamaan. Ada satu orang yang memberikan kepada pembantunya itu talenta, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. When my son was 5 years old, he bought the toys like a doctor's stethoscope. He want to be a doctor. Ketika anak saya baru umur 5 tahun, anak laki, dia itu beli mainan, yaitu stetoskop mainan, karena dia pengen jadi dokter. 10 years old same, 15 years old the same. Ya, 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu. He is the same. He wants to be a doctor. Tetap sama cita-citanya, pengen jadi dokter. 17 years old, he was qualified to go into the medical university, but he couldn't get in. Nah, 17 tahun kemudian dia bisa kuliah, masuk kedokteran, tapi ternyata nggak bisa masuk. From 17 years to 37 years old, 20 years he never get into medical university. Dari umur 17 tahun sampai 37 tahun, anak saya itu tidak berhasil masuk sekolah kedokteran. But he did his degree, he did his masters, he did his honors, and he got married, he had 2 kids. Nah, dia kuliah S1 dapat, S2 kemudian sudah masters, kemudian menikah, punya anak, sudah semuanya. And he said, Dad, I waited 20 years. I have enough qualification for good pay, but all my qualification are medical. I can do a medical work, but not a doctor. Dia bilang, Pak, saya ini sudah lakukan ini semua, S1, S2 saya ini sebenarnya bisa lakukan tugas-tugas, karena kerja di rumah sakit juga, saya bisa lakukan semuanya, tapi saya tidak punya ijazahnya, jadi nggak bisa jadi dokter. I said, I'll pray for you. Saya bilang, saya akan doa buat kamu. Open 2 doors. Dan dibukakan 2 pintu. Ya. And he took the best one, the American Medical University. Dan akhirnya dia ambil satu perguruan tinggi di Amerika. Finished 2 years of theory. Today, this year, he's going for 2-year internship. Nah, anak saya itu sudah 2 tahun kuliah teorinya, dan 2 tahun ini dia mengambil yang namanya internship. Now, I'm a pastor. I can ask him, you must become a pastor. Take over my ministry. Saya kan seorang pendeta, saya bisa bilang sama dia, udah kamu ambil alih aja pelayanan papa, kamu jadi pendeta aja sekalian. No, but his calling is to be a doctor. Tidak, panggilan dia itu jadi dokter. To serve children in the third world countries. Untuk melayani anak-anak kecil di negara-negara dunia ketiga. So I respect and honor the call of God in his life. Jadi saya menghormati panggilan Tuhan dalam hidup anak saya itu. I told him, as long as you don't give up, I will support you and finance, don't worry. Saya bilang, selama kamu nggak nyerah aja, papa itu akan dukung kamu dan akan membantu kamu secara keuangan. But the 1 talent person is, he had the gift, but he buried it because he wanted to do some business, he wanted to get more money, he wanted to, so God has called you to do something, but you never do it because you want something else. Nah, yang dapat 1 talenta itu memutuskan menguburkan talentanya, dan dia kerja-kerja yang lain dan tidak pedulikan apa yang Tuhan sudah berikan buat dia. Today we must decide, find out what is God's plan for my life. Hari ini kita mesti putuskan, kita mesti temukan apa rencana Tuhan buat hidup saya. So we need to know, otherwise some people are deceived. Karena ada orang-orang bisa tertipu. I'm not called. Dan tidak terpanggil. Ecclesia means crawl from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Eklesia atau gereja itu kan artinya dipanggil dari kegelapan untuk pindah kepada terang. Some say I'm waiting for my calling. Ada orang bilang gini, saya sedang menunggu panggilan hidup saya. Some say I'm part-time. Ada yang bilang saya part time. Some say I don't know my gift. Ada yang lagi bilang saya nggak tahu apa sih karunia saya. But the Bible says you are a royal priest. Tapi Alkitab mengatakan kita ini adalah imamat yang rajani. You are part of the body of Christ. Jadi saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. You have to function fully.
in whichever. Maybe you're called to politics, then you be a minister in the politics. Kalau saudara dipanggil Tuhan dalam dunia politik, maka saudara akan bisa melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan di bidang politik. You become a light in government. You become a light in the medical world. Saudara akan menjadi terang di pemerintahan, menjadi terang di dunia medis. So we have to put our priorities right because we are in a shaking situation. Jadi kita mesti bereskan prioritas kita karena sekarang kita sudah masuk masa goncangan besar. Either you will be affected by the shaking or you have greater glory and greater strength to overcome the shaking. Jadi kita ini bisa kena kepada goncangan besar ini atau kita justru terima kemudian lebih besar untuk menang atas goncangan ini semua. We cannot put more emphasis or more priorities to money, work, personal, family, and still waiting for the blessing, but don't want to serve Him. Nah kita nggak mau melayani Tuhan, tapi berharap diberikan berkat-berkat besar untuk hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita semuanya. When you come to God and say, God bless my business. Kalau kita bilang sama Tuhan begini, Tuhan tolong berkati bisnis saya. And God knows that you are not aligned in His will. Tapi Tuhan itu tahu, saudara tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. How are you going to be blessed? Nah bagaimana saudara bisa diberkati kalau demikian? You are like the foolish virgin, born again, spirit-filled, but not in His will. Saudara jadi seperti 5 gadis yang bodoh ini, lahir baru, penuh Roh Kudus, tapi nggak masuk dalam rencana Tuhan. What does that mean? That you have little oil. Apa artinya punya minyak cuma sedikit? It means the work of the Holy Spirit is temporal and minimal. Berarti karya Roh Kudusnya itu adalah sementara saja dan sedikit saja. You are born again with the heavenly gift, but your life is not aligned with Him. Lahir baru, ada terima karunia, tapi hidup kita tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Your life struggle, unanswered prayers, maybe something happened in your life, you're hurt, you're in bitterness, so you're not in God's will. Jadi akhirnya saudara bergumul, kemudian saudara alami kepahitan, banyak hal terjadi karena saudara nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Character not changing. It's not changing. Dan tidak ada terjadi perubahan dalam hidup kita. It's like you're telling, my son is studying primary 5 for 5 years. Kita bilang gini, anak saya ini sekolah ini SD kelas 5 tahun. That's not exciting. Apakah itu memang apa itu yang membuat kita menjadi merasa excited? It's our spiritual life stagnant. Every year the same. Pertanyaannya adalah apakah hidup rohani kita apa tiap tahun sama aja, kita ini stagnan secara rohani. Some people angry with God because He did not answer their prayer. Ada orang marah sama Tuhan karena Tuhan nggak jawab doanya. Unforgiveness, hurt. Lalu ada ketidakpengampunan, luka di dalam hati. Self-seeking, self-centered. Always what I can receive, not what I can give. Pikirannya itu bukan apa yang saya bisa kasih, tapi apa yang saya bisa dapat. Selalu pusatnya itu kepada diri sendiri saja. Many people live as though they are going to die on earth and nothing is going to happen. They think they're going to finish their life on earth. Banyak orang tuh hidup seolah-olah dia akan mati, kemudian selesai gitu aja, habis, nggak ada kelanjutannya. We need to stay away from these things. We cannot allow things to obstruct us from walking in His kingdom. Jadi kita jangan biarkan ada hal tertentu menghalangi kita berjalan di dalam kerajaannya itu. Chapter 16 verse 27. Sorry, Pak Amos, one more time. Matthew 16 verse 27. Oke, Matius 16 ayat yang ke-27. Matius The Son of 16. Man is coming with His angels to reward everyone according to their works. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatannya, our works. He is going to reward according to our works. Are you doing what God has called you to do? Jadi ini ada kata-kata, yaitu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, perbuatan kita ini apa nih? Apakah dia sesuai dengan kehendak Tuhan? Now, the main focus in this parable is lack of oil. Nah, yang utama kembali ke Matius 25, intinya adalah kurangnya minyak. Hebrews chapter 1 verse 9. Di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-9, You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God,
has anointed you with oil of gladness more than your conquerors. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. As a result of a righteous life. Yaitu minyak ini adalah tanda hidup yang benar. So oil is word transformed into living. Jadi minyak adalah firman yang berubah ditransformasikan menjadi kehidupan. Applying the word in your life brings the oil, the anointing that will. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, itu membawa minyak itu di dalam hidup kita. I see a lot of people going for YouTube, listening this message, that message, so many messages during this COVID. But character is still not changed. Saya lihat di YouTube banyak sekali orang ikut kebaktian pendeta, dengerin berbagai khotbah banyak sekali, tapi karakternya nggak berubah-berubah. Oil is the inward and spirituality of a living faith. Minyak itu adalah dari dalam kita, itu adalah tanda dalam suatu kehidupan yang rohani. So the foolish virgins had only some oil. Nah, yang gadis yang bodoh itu hanya punya minyak sedikit saja. Which means partial commitment. Artinya komitmennya setengah-setengah. Can't hear accurately. Dia nggak bisa mendengar dengan akurat. Cannot follow God's plan. Nggak bisa ikut rencana Tuhan. The work of the Holy Spirit is minimal. Karya Roh Kudusnya itu minimal sekali dalam hidupnya. Now the next question we want to ask is why the wise virgins did not share the oil. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa yang 5 yang bijaksana itu tidak mau bagikan minyaknya kepada yang bodoh ini? Wise virgins were not selfish or unkind. Apakah mereka ini memang orangnya nggak baik atau mereka ini orang-orangnya itu egois? The kind of oil needed to illuminate the way and light up the darkness is not shareable. Nah, terang yang untuk bisa menerangi jalan itu bukannya adalah sesuatu yang dangkal saja itu. Character cannot be shared. Yang namanya karakter itu nggak bisa dibagi-bagi. Obedience cannot be shared. Ketaatan nggak bisa dibagi-bagi. Righteous living cannot be shared. Hidup benar nggak bisa dibagi. Sometimes some people say, "Can I rub with you so that the anointing will flow on me?" Ada orang tanya gini, bisa nggak saya gesek-gesek ke badanmu supaya saya bisa dapat urapan darimu? That is rubbish. The anointing will not flow on you if you follow me unless you follow what I'm following. Saudara-saudara, itu nggak akan bisa terjadi yang demikian. Saudara nggak akan bisa dapat demikian kalau saudara tidak mengikuti siapa yang saya ikuti itu. You must be committed. Be obedient to the Holy Spirit. Saudara mesti ada komitmen, kemudian saudara mesti taat kepada Roh Kudus. So how can you share attitudes? How can you share holy walk? Because this oil came from a change in character. Minyak ini kan datang dari karakter yang berubah. Mana bisa ini dibagi-bagikan? So you have to go and buy it, meaning to say you have to work it out yourself. Jadi seseorang mesti pergi dan beli, maksudnya itu mesti diusahakan sendiri. So we must walk intimately with Christ. Jadi kita mesti berjalan intim dengan Yesus. This is a very shaky moment. Ini momen yang sangat amat menggoncangkan. Lukewarm Christian life will put you into a lot of trouble. Nah, kalau saudara Kristennya itu cuma suam-suam, saudara akan alami kesusahan besar. You can give the biggest tithe to church, but if your character is not well, the shaking will shake you. Saudara bisa berikan perpuluhan paling besar di gereja, tapi karaktermu nggak terbentuk, saudara akan alami kena goncangan besar ini. Your business will disappear in a short while. Bisnismu akan hilang dalam sekejap. So we really have to seek God's wisdom how to do our business. Jadi kita mesti mencari hikmat Tuhan, bagaimana kita menjalankan usaha kita. Know your calling and serve Him. Kita mesti tahu panggilan kita dan kita mesti melayani Dia. Everyone is a royal priest. Setiap orang adalah imamat yang rajani. We are bought with a price. Kita sudah ditebus dengan harganya. Right now, I am now helping some group of businessmen. Saya sekarang sedang menolong beberapa sekelompok pengusaha. One of them were running a tourist business. Ada satu orang yang menjalankan usaha travel agent. 21 years fruitful.
Selama 21 tahun itu hasilnya banyak. When COVID came, everything closed down. Ketika COVID datang semuanya habis. 100 overworkers you have to pay. Dia mesti bayar gaji ratusan pegawai. He came and joined this business group. Kemudian dia datang dan ikut kelompok pengusaha ini. His life was changed. Lalu kemudian hidupnya berubah. All these businessmen got together. Now we want to do business according to God's plan. Nah, para pengusaha ini kemudian kumpul dan memutuskan untuk lakukan bisnis menurut rencana Tuhan. We cannot be corrupted. Kita ini jangan korup. We cannot be greedy. Kita jangan serakah. We have to find God's mind in building the business. Kita mesti menemukan pikiran Tuhan dalam kita membangun bisnis kita. Church is a place of celebration. Church is a place of equipping. Gereja itu tempat untuk seseorang itu diperlengkapi. So then we can use this training to apply it in our life. Nah, lalu kita pakai training ini, pelatihan ini untuk kita terapkan dalam hidup kita. It will impact our work life, our house, our community, and wherever we are, lights for Jesus. Ini akan mempengaruhi hidup kita, komunitas kita, dan kemanapun kita pergi. With Christ's nature in us, the oil will overflow. Kalau Kristus ada dalam diri kita, maka minyak itu akan mengalir. The question is, if today Jesus come, are you ready to meet him? Pertanyaannya begini, kalau hari ini Yesus datang kembali, saudara siap nggak untuk ketemu dengan Tuhan? What if your life is not changed? Bagaimana kalau hidupmu itu nggak berubah? What if the oil is not there? Bagaimana kalau minyaknya itu nggak ada? You may say, I don't know you. Dia mungkin berkata, aku tidak kenal sama kamu. Oh, but I cast out demon, I prophesy. So what? Your character never changed. Tapi saya kan sudah usir setan, saya sudah merdubuat. Untuk apa itu semua kalau karaktermu tidak berubah? Your whole business is so wrong. Bisnismu sendiri sudah salah. The way you run the family, they are wrong. Demikian juga mengurus keluarga nggak benar. So God is speaking to us as I conclude this message. Jadi saya akan tutup ini khotbah hari ini, ya. Tuhan itu punya pesan buat kita. Matthew chapter 16 verse 25. Matius pasal 16 ayat yang ke-27. 25, sorry. So whoever desire to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. The way you run the family must be led by God. Jadi cara kita mengurus rumah tangga juga mesti dipimpin oleh Tuhan. The way you do your work must also be according to godly principles. Cara kita lakukan pekerjaan kita juga harus ikut prinsip Tuhan. Partial commitment with Jesus will never change us. Kalau kita komitmen kepada Yesus setengah-setengah, kita nggak akan pernah berubah. If today Jesus comes, are you ready with the oil? Kalau hari ini Yesus datang kembali, saudara sudah siap tidak dengan minyak saudara? Lastly, I want to pray for, I want to read 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Terakhir saya ingin bacakan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not vain in the Lord. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. We are in the last of the last days. Kita ini ada di ujung daripada akhir zaman. Jesus loved the church so much. Kristus itu mengasihi gerejanya dengan sangat. He want to present a glorious church to the Father. Dia ingin persembahkan gereja yang penuh kemuliaan kepada Bapaknya. He's waiting to release a fresh anointing upon your life. Dia sedang menunggu untuk melepaskan satu pengurapan yang baru, yang segar atas hidup saudara. This anointing will preserve you in the shaking. Nah, pengurapan ini akan menolong menjaga saudara dalam goncangan besar ini. So the calling is not only for the pastor, it's for every believer. Jadi panggilan ini bukan buat pendeta, tapi buat setiap orang percaya. The last move of God is going to be saints move.
Karena kegerakan terakhir Tuhan adalah kegerakan orang-orang kudus. So every believer must become matured in the Lord. Jadi setiap orang percaya mesti menjadi dewasa dalam Tuhan. And the light of Jesus need to shine through us. Dan terangnya Yesus mesti bersinar melalui kita. Something powerful is going to happen in your life. Ada satu hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. But you have to decide to radically change Tapi saudara mesti memutuskan mau berubah secara radikal atau tidak. and begin to search your hearts. Dan kemudian mulai memeriksa hidup kita. This year and onwards, it's going to be shaking or glory. Which one you want? Nah, tahun ini dan seterusnya akan ada goncangan dan kemuliaan. Saudara mau pilih yang mana? And as you get closer and your life be transformed, a greater anointing will flow in your Saat life. saudara dekat dengan Tuhan, suatu pengurapan yang besar, lebih besar, itu akan mulai mengalir dalam hidup saudara. Let me pray for you. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Heavenly Father, I pray for everyone here. Bapak Surgawi, hamba berdoa buat setiap orang yang ikut ibadah ini. We know that you want to take GB Mutiara to the next level. Kami tahu Tuhan mau bawa GBI Putra kepada level yang berikut. We pray that there will be spirit of revelation upon their lives. Kami berdoa saat ini Tuhan supaya ada roh pewahyuan dalam hidup gereja ini. So that each one of them will know accurately what is their responsibility. Sehingga setiap orang itu bisa tahu dengan persis apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Pray for those who are sick today. Hamba mau mendoakan mereka yang sakit pada hari ini. I pray for those who are struggling for a job today. Hamba berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Those who are in difficulty in marriage. Mereka yang punya masalah dalam rumah tangga mereka. Those who are struggling with bad habits. Mereka yang sedang bergumul dengan kebiasaan buruk. Lord, we pray that you set them free. Tuhan, Engkau lepaskan mereka semua. That this year will be a year of crowning with greater glory. Sehingga tahun ini menjadi satu tahun pemakotaan dengan kemuliaan yang lebih besar. Help each one of them to Christ. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. We release your power. Kami lepaskan kuasa-Mu. Release your anointing. Kami lepaskan pengurapan-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Amos. Sudah selesai? Ya, Oke. sudah selesai. Baik, oke. Sudah, Pak. Iya, terima kasih Pak Amos untuk pesan Tuhannya buat kita sekalian. Ya, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita semua pada hari ini terima pesan Tuhan ini. Goncangan besar saudara sekalian. Tapi di balik semua itu Tuhan menyediakan satu kemuliaan yang juga lebih besar. Nah, sekarang pilihan di tangan kita saudara sekalian untuk kita mau pilih yang mana nih. Nah, jelas tadi dikatakan bahwa kuncinya semua adalah satu kata ini, kekudusan. Jadi mari kita pada tahun ini saudara sekalian, jaga hidup kita. Sehingga perkara-perkara yang sudah lalu, hal yang sudah lewat saudara sekalian, pergumulan kita melawan dosa dan lain sebagainya yang tahun lalu itu, udah kita tinggalinnya semua saudara sekalian. Kenapa? Karena membawa itu semua masuk, sama saja kita membuka pintu untuk setan, untuk merusak hidup kita. Merusak rencana Tuhan buat hidup kita. Jadi mari kita sempurnakan kekudusan kita. Mari kita kejar kekudusan. Itu yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2022 ini saudara sekalian. Jadi kejarlah kekudusan. Sebab kata Ibrani, tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Jadi kalau saudara ingin lihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, tahun ini kunci cuma satu, hidup kudus. Nah, saya ingin tekankan saudara sekalian bahwa hidup kudus itu bukan sesuatu yang gampang dan nyaman. Secara kedagingan, semua kita bergumul dengan yang namanya godaan dosa. Tapi kita menyadari begini, kalau saya ikuti ini semua, saya akan hancur. Rumah tangga saya hancur, hidup saya hancur, nama saya hancur. Ketika kita sadar itu saudara sekalian, kita minta Tuhan beri kita kekuatan untuk bisa hidup kudus dalam kekudusan yang sesungguhnya ya. Jadi encouragement buat kita semua untuk kita hidup benar sepanjang tahun ini saudara sekalian. Kalau tidak kita akan repot ya. Kita akan alami berbagai pukulan, berbagai badai yang terjadi yang akan membuat kita akhirnya jadi sepanjang jalannya itu seperti terengah-engah. Oke, mari kita bangkit diri saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita hari ini.